Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, terutama iman. Karena iman itulah kita bisa sampai di masjid ini melaksanakan kewajiban kita, yaitu zikir kepada Allah dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan sholat jamaah kita yang kita lakukan malam hari ini akan semakin memperkokoh iman kita, dan tentu harapan kita iman kita akan kokoh kalau ilmu kita bertambah. Karena Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Bahwa derajat iman kita akan naik kalau ilmu kita tambah. Jadi kita tidak akan bisa sempurna beriman kalau tidak disertai dengan ilmu. Oleh karena itu maka proses mencari ilmu itu juga merupakan kewajiban kita untuk memperkokoh iman dan takwa kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk bisa meningkat ilmu kita, bisa meningkat iman dan takwa kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, kemarin kita bicara tentang apakah doa itu masuk dalam ibadah, dan sudah kita ketahui bahwa doa sudah sholat ini juga masuk kategori ibadah, dan karena ibadah maka berlaku al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yakuma dalilun alal amri, bahwa pada asalnya ibadah itu batal, ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Oleh itu maka termasuk kita berdoa. Berdoa ini tentunya kita harus menggunakan lafaz-lafaz yang ma'thur dari Rasulullah SAW. Dan yang lalu juga kita sampaikan bahwa ketika Rasulullah mengajari doa tidur saja, ternyata ketika sahabat berusaha untuk membetulkan kembali bacaannya kepada Rasulullah atau hafalannya kepada Rasulullah, dan ternyata lafaz yang dibaca itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan kalimat wabi Rasulikal ladzi arsalta, wabi Rasulikal ladzi arsalta itu kalimat perubahan yang asalnya diajari oleh Rasulullah, wabi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabimu yang engkau utus.
tapi kemudian dirubah menjadi wabi rasulika. Kalimat wabi nabiyika dirubah menjadi wabi rasulika saja oleh Rasulullah, tidak boleh dirubah. Sekalipun apa yang dipahami oleh sahabat bahwa Rasul itu derajatnya lebih tinggi daripada Nabi, sekalipun begitu kita tidak boleh merubah doa, apalagi doa ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Oleh itu maka mungkin mohon maaf jika nanti ada perbedaan bacaan doa dan zikir keseharian kita yang berbeda. Itu tinggal begini saja, kita nggak usah nuntut apa-apa. Kalau memang berbeda apa yang saya sampaikan, maka tinggal tunjukkan saja dalilnya. Karena Rasul mengatakan, kaidah kita menyatakan al-musbitu yujabud dalil. Orang yang menentukan dituntut dalil. Jadi kalau berbeda dengan apa yang saya sampaikan, itu tinggal apa dalilnya. Itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Ibu bapak dan saudara, ketika kita bicara tentang lafaz zikir dan doa sesudah sholat maktubah, itu ada beberapa zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan ternyata ada juga yang sudah biasa kita baca, ternyata bacaan itu perlu kita koreksi. Ya, perlu kita koreksi. Bukan persoalannya apa, tapi persoalannya adalah karena kita yakin sekalipun sama-sama dari Nabi, karena derajat hadis itu perlu kita uji. Ya, perlu kita uji jika terjadi ada kesamaan. Bagian pertama ini biasa kita membaca dua kalimat ini yang kita baca dengan cara berbeda. Artinya astaghfirullah itu dibaca sendiri, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram itu juga kita baca sendiri. Padahal yang perlu kita tahu bahwa astaghfirullah dan bacaannya bukan astaghfirullah. Ya, mohon maaf, bacaannya bukan astaghfirullah, tapi bacaannya adalah astaghfirullah. Ya, bacaannya, ini saya betulkan dulu bacaannya, astaghfirullah. Cukup astaghfirullah saja. Ya. Yang kedua adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kaitannya dengan zikir ini dan doa ini, zikir dan doa ini, itu ada beberapa pendapat. Ya, ingat, pendapat yang saya ungkap ini berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan dalil. Pendapat pertama menyatakan bahwa bacaannya adalah astaghfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram sekali. Di sini dzal jalali tidak pakai ya. Ya, ini nanti akan ada terjadi perbedaan. Di sini tidak pakai ya. Mungkin jenengan tanya, "Loh Pak, kok tidak ada ya-nya?" Nanti kita tunjukkan sendiri. Tapi kalimat inilah yang ada yang pertama, atau pendapat pertama menggunakan bacaan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, diteruskan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kalau jenengan menggunakan astaghfirullah 3 kali diteruskan dengan Allahumma antas salam, ini jangan dipisah, karena ini satu paket. Apa buktinya satu paket? Itu mari kita lihat. Ini bisa baca di
Musnad Ahmad. Ya, kita baca di Musnad Ahmad. Di Musnad Ahmad dinyatakan begini. Haddatsani Sauban, telah bercerita kepada saya Sauban, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada ayyan sarifa min salatihi, apabila Rasulullah hendak menyelesaikan salatnya, ya, hendak menyelesaikan salat, maksudnya itu hendak keluar dari salatnya. Sebelum keluar dari sholatnya itu, atau dari tempat sholat itu, Rasulullah membaca. Apa yang dibaca? Astaghfirullah, Astaghfirullah salasan, 3 kali. Summa yaqulu, kemudian membaca. Ini artinya bahwa Astaghfirullah dibaca nyambung dengan Allahumma antas salam. Tapi seringkali kita mendengarkan Astaghfirullah ini dipisah dengan bacaan lain dulu, baru kemudian Allahumma antas salam. Tapi kalau dengan baca, tentunya berdasarkan hadis ini satu paket. Satu paket itu artinya tidak boleh dipisah. Nah, ini perlu jenengan tahu, ya, jenengan tahu. Tidak boleh dipisah. Ini satu paket, satu paket. Tetapi mohon maaf bahwa kalimat ini atau hadis ini jelas bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyan sharifa min sholatihi. Maksudnya ketika Rasulullah selesai sholat, sebelum meninggalkan tempat sholat, Rasulullah membaca, yang dibaca adalah Astaghfirullah 3 kali, diteruskan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dan ini juga jangan ditambah dengan ya dulu. Hadis ini dalam Musnad Ahmad ini tanpa ada ianya. Ini nanti jangan liru. Dalam hadis ini ada nama Al-Auza'i. Al-Auza'i itu namanya adalah Abdurrahman bin Amru bin Abi Amru. Panggilannya Yuhmad Abu Amru As-Sami Al-Auza'i. Kata Ahmad bin Hambal, hadisuhu dhaifun. Hadisnya dhaif. Artinya lemah. Karena lemah tidak bisa digunakan sebagai dalil. Ini saya dengan pelan-pelan saja ya. Nanti mendapatkan berapa nanti urusan nanti, tapi kita supaya kita semua tahu, karena kita sudah kadang biasa membaca tapi kita nggak tahu dalilnya. Nah, sekarang kita tunjukkan dalilnya. Ya. Ingat bahwa saya tidak baca yang lain, namanya Abdullah atau Ishaq Abdullah bin Mubarak, ini hadisnya hasan. Ada nama Abu Ammar, ini juga hasan, tapi nggak usah saya baca karena jelas hadis ini dhaif, karena ada nama Al-Auza'i yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Amru. Ya, hadis ini dhaif. Yang kedua masih juga sama, tapi di kitab yang berbeda, yaitu Sunan At-Tirmidzi, nomornya 276. Ya. Tapi masih juga dari Sauban, ya, Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban itu adalah budak daripada Rasulullah, bekas budaknya Rasulullah SAW. Qala kana Rasulullah SAW idza arada ayyan sharifa min sholatihi istaghfarallah salasa marrat. Kalau yang hadis pertama itu langsung membaca Astaghfirullah. Tapi di sini menggunakan apa? Fi'il apa? Madi. Menggunakan fi'il madi. Istaghfar. Dia mohon ampun kepada Allah, atau beliau mohon ampun kepada Allah, maksudnya. Mohon maaf. Istaghfarullah. Beliau mohon ampun kepada Allah salah sama roti 3 kali.
Sumakola kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Ada ya-nya. Kalau yang tadi tidak ada ya, di Ahmad nggak ada ya, tapi yang di Tirmidzi ini ada ya. Ya. Jadi ini juga beda, ada bedanya. Bedanya ada ya munada dengan tidak ada ya munadanya, ya panggilannya. Dan di sini ada ya dzal jalali wal ikram. Ya. Tapi hadis ini yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi ini juga ada nama Al-Auza'i. Juga artinya dhaif. Jadi yang dimulai dengan ya, kalau yang pertama tadi masih menggunakan astaghfirullah dengan kalimat permohonan langsung, ya. Tapi di hadis ini menggunakan tidak langsung. Artinya berita disampaikan bahwa Rasulullah membaca permohonan ampun kepada Allah. Ya. Tidak dengan kalimat astaghfirullah, tapi istaghfaro Allah. Ya. Istighfar itu apa? Mohon ampun. Ya. Fi'il madhi. Ya. Hadis ini juga ada nama Auza'i, ya, maka hadis ini juga dhaif. Yang ketiga, ini perlu saya sebutkan juga supaya kita tahu. Hadis ini juga masih sama, juga Sauban, tapi ini di Sahih Muslim. Mohon maaf, biasanya kalau kita tahu kalau di Sahih Muslim mesti Sahih. Ya, karena Sahih, ya kenapa tidak bisa dipakai? Nah, itu kan gitu alasannya. Ini Sahih Muslim 931. Ya. Tetapi hadis ini juga masih sama dengan yang dua yang lalu, juga sama-sama dari Sauban, ya, sama-sama dari Sauban. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min sholatihi istaghfara salasan. Tapi tidak menggunakan istaghfarullah, tapi tidak juga menggunakan astaghfirullah, tapi menggunakan kalimat istaghfara, kalimat berita, ya, bukan kalimat permohonan langsung, ya, bukan fi'il mudhari permohonan langsung, tapi dengan fi'il madhi istaghfara salasan. Beliau mohon ampun 3 kali. Wa qala, dan kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta dzal jalali wal ikram, tanpa ya. Di Muslim tanpa ya, ya, langsung dzal jalali wal ikram. Tetapi maaf Bapak Ibu, di dalam hadis ini ada sanad bernama pertama Walid bin Muslim, panggilannya Abdul Abbas Ad-Dimaski. Kata Ahmad bin Hambal, katsirul khata', banyak salahnya. Itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 9 halaman 167 170. Yang kedua, ada nama Abdurrahman bin Amru bin Abi Amru, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Ahmad bin Hambal menyatakan hadisuhu dhaifun, hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif. Dan itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 5 halaman 148 151. Artinya hadis ini juga dhaif. Semua hadis yang menyatakan di dalam hadis ini yang menyatakan Rasulullah mohon ampun 3 kali dan diteruskan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta dzal jalali maupun ya dzal jalali wal ikram, itu hadisnya dhaif. Ini pendapat pertama. Artinya pendapat pertama disampaikan dalil, ya, tapi dalilnya bisa kita telusuri dan ternyata hadisnya dhaif. Yang kedua, pendapat kedua menyatakan cukup hanya membaca Allahumma antas salam
wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram, tanpa istighfar. Tanpa istighfar. Saya teruskan ya. Tanpa istighfar. Pak, saya ini setiap hari baca, ya sudahlah. Itu kan qad khalat min qablikum sunan, yang lalu berlalu. Sekarang kita ngaji. Nah, kalau kemudian Pak kebanyakan begini, ya silakan. Saya tidak melarang juga. Hanya saya kan perlu menyampaikan. Ya, perlu menyampaikan. Persoalan kita ikuti atau tidak itu urusan kedua. Ya. Jadi pendapat kedua yang mengatakan lengkap artinya apa, lengkap. Allahumma antas salam yang lengkap pakai iya, tapi tidak menggunakan astaghfirullah. Ya, tidak menggunakan kalimat astaghfirullah. Ya, tidak menggunakan astaghfirullah. Apa alasan yang digunakan? Alasan yang digunakan adalah an Aisyah qalat, dari Aisyah ia berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu ba'da salatihi illa qadra ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah SAW tidak duduk sesudah sholat kecuali selama hanya, maksudnya itu selama membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berdasarkan hadis ini seakan-akan Nabi hanya sebentar sekali duduk sesudah sholat karena hanya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi kita juga nanti perlu baca hadis yang lain. Karena hadis ini memang menyatakan bahwa Nabi ya tidak meninggalkan tempat sholat sebelum membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini memang terdapat dalam Musnad Ahmad, nomornya 24785. Tapi hadisnya sahih. Ya, kenapa sahih? Karena semua nama yang tercantum di sini itu tidak ada satupun yang dikritik oleh ahli hadis. Ya. Mohon maaf kalau jenengan tidak percaya, silakan teliti sendiri. Kalau tidak percaya, ya kita ini kan dasarnya kan percaya, dan saya berusaha melakukannya dengan benar sehingga kita tidak akan berkhianat terhadap kebenaran. Jadi hadis ini sahih. Ya. Artinya yang kita baca adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang pertama. Ya. Hadis ini sahih. Yang kedua, hadis ini memang terdapat dalam Abu Dawud dan hadisnya panjang. Saya tidak baca hanya karena hadis ini juga sama-sama dari Aisyah. Bunyi hadisnya sama, yaitu sedikit saja kalimat yang berbeda. Hanya Aisyah menyatakan begini, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama qala, apabila Nabi sesudah membaca salam itu kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Aisyah ini.
Ya, Aisyah. Kalau tadi ketiga-tiganya adalah Sauban, mantan budak Nabi. Tapi ini Aisyah langsung istri Nabi menyatakan bahwa yang dibaca Rasulullah sudah sholat itu adalah Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini sepertinya dhaif, sepertinya karena ada nama Khalid Al-Hadza. Tapi ingat, dalam Khalid Al-Hadza ini ada wa sebelumnya. Berarti ada nama yang sejajar dengan Khalid ini. Ada dua nama. Karena ada dua nama, yaitu Asim bin Al-Ahwal. Dan Asim bin Al-Ahwal inilah yang membersamainya, sehingga yang Asim Al-Ahwal ini hatinya sahih, tapi Khalid Al-Hadza hatinya dhaif. Begitu juga di bawah ada nama Al-Auza'i. Di bawah ada nama Al-Auza'i. Dan ada yang Hasan, yaitu Abu Amar. Ya. Tapi kalau kita coba kita lihat di silsilahnya, hadis ini ada 3 silsilah. Silsilah pertama, kedua, dan ketiga. Silsilah pertama sahih karena Asim ya tadi, ya Asim Al-Ahwal tadi sahih. Kemudian yang kedua ada nama Khalid bin Mihran Al-Hadza. Ya, Khalid bin Mihran Al-Hadza. Nah, yang ketiga ada nama Abdurrahman bin Amru bin Abi Amru. Sekalipun hadis yang kedua dan yang ketiga itu dhaif, tapi ada jalur yang sahih, maka yang dhaif ini mengikuti yang sahih, yang kemudian disebut sebagai sahih li ghairihi. Sahih karena ada hadis lain yang sahih sekalipun sesungguhnya dia dhaif. Ya, artinya dua hadis sudah kita tunjukkan dengan bacaan Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sesudah salam ya hatinya sahih. Yang hadis yang ketiga menyatakan Musnad Ahmad juga dari Aisyah itu dengan kalimat yang hampir sama, karena yaqulu idza sallama, apabila Rasulullah salam membaca Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Aisyah dengan konsisten menyatakan lengkap dengan kalimat ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini hasan karena ada nama Waqi'. Waqi' itu kata Al-Ajli Sholih. Sholih itu ahli hadis mengkategorikan sebagai hadis hasan. Hadis hasan. Tahdhibut Tahdhib juz 9 halaman 139 145. Agak panjang, agak banyak ya lembarannya. Hadis selanjutnya dhaif, tidak perlu saya baca. Ahmad. Kesimpulan yang pertama, sesudah sholat mohon maaf cukup membaca Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram tanpa istighfar. Ya, itu kenapa? Ya karena semua hadis yang menyatakan pakai astaghfirullah atau istighfarullah itu semua hatinya dhaif. Dan yang sahih adalah tanpa astaghfirullah. Persoalan pada umumnya dibaca dulu astaghfirullah itu urusan lain. Ya. Kita juga tidak bisa menolak karena ini adalah wujud dari apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Andai kan Allah menghendaki, Allah pasti akan menjadikan kita umat yang satu.
walakil liyabluwakum fima atakum, akan tapi Allah menguji kalian terhadap apa yang datang kepada kalian, termasuk ini. Yang kemudian menjadikan kita berbeda. Karena berbeda itu maka Allah memerintahkan, apa perintahnya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mencari dan melakukan yang terbaik, bukan mencari dan melakukan yang paling rendah derajatnya. Walaupun kebiasaan kita mengamalkan itu mengambil yang paling ringan, ya, mengambil yang paling ringan. Tapi ini dinyatakan kalau terkurangi astaghfirullah itu kan tambah ringan, karena ya tanpa membaca astaghfirullah. Tapi kok Pak Saifuddin aneh-aneh, ya silakan aja, nggak usah kita berkelahi karena ini. Kita tahu ilmunya bahwa kenapa kita hanya baca Allahumma anta salam wa minkas salam tabarok ya dzal jalali wal ikram, karena hadisnya sahih. Dan semua yang ada tambahnya astaghfirullah 3 kali hadisnya dhaif. Yang kedua, lafaz kedua yang biasa kita dengarkan juga ada kalimat istighfar, yang gandengannya itu bukan Allahumma antas salam, tapi gandengannya adalah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi di sini punya ilahul hayyal qayyum wa atubu ilaih. Yang kita hafalkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ya. Tapi di sini bunyinya la ilaha illa huwa al hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Saya mohon ampun kepada Allah, ya. Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali hanya Allah, al hayyal qayyum, yang hidup dan yang ada, wa atubu ilai, dan saya bertobat kepadanya. Mari kita simak, apakah ini bisa dibaca pada sudah sholat atau tidak? Ya, kita tidak bisa begitu saja membaca. Kita harus tahu siyakul kalamnya. Karena ada yang baca siyahul kalam, ya. Jadi ada yang baca siyahul kalam, tapi yang betul adalah siyakul kalam, ya, hubungan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, alasan yang kedua ini berdasarkan hadis dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Abu Dawud, dinyatakan begini. Haddatsani Abi, itu kalau dimulai dari Sami'tu Bilal bin Yasar bin Zaid, saya mendengar Bilal bin Yasar bin Zaid, maula Nabi, mantan budak Nabi SAW. Haddatsani Abi, telah bercerita padaku bapakku, anjadi dari kakekku, sami'a Nabi SAW, ia mendengar dari Nabi SAW, yaqulu, bersabda, man qala, ada kalimat bersabda man qala, barang siapa yang membaca. Ini ada hubungannya dengan sholat tidak? Siapa yang membaca? Ini maksudnya di dalam sholat atau tidak? Ada hubungannya dengan bacaan yang dibaca ketika sholat atau tidak? Man qala, yaqulu man qala. Man qala itu umum, bisa dibaca di mana saja, bisa dibaca di mana saja. Artinya tidak harus dibaca pada saat sesudah sholat, karena memang tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa
astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illahu hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang kemudian dijelaskan ghufira lahu wa in kana farran minaz zakfi, dia akan diampuni ya sekalipun dia lari dari peperangan. Lari dari peperangan itu termasuk pengkhianatan. Tapi sekalipun dia lari dari peperangan, melarikan diri dari peperangan, melarikan diri ya, bukan melarikan diri, beda ya. Melarikan diri dari peperangan itu kalau membaca kalimat ya astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illahu hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu diampuni segala dosa-dosanya. Tapi mohon maaf, karena di sini kalimatnya hanya mankola, siapa yang baca, tentunya dibaca kapan saja, tidak ada kaitannya dengan sesudah sholat. Sekalipun ini juga seringkali dibaca sesudah sholat. Lupa istighfar masuk ke oleh yang itu. Tapi mohon maaf, kalimatnya ini ya itu tidak menjelaskan. Ya. Hadis ini hasan. Andaikan ada kalimat yang bisa diindikasikan sesudah sholat, itu bisa diamalkan. Tapi karena tidak, maka ini belum bisa kita pakai sebagai bacaan sesudah sholat. Yang kedua, memang ada yang ketiga, masih sama, tapi berbeda harokatnya dan berbeda banyaknya. Yang ketiga ini astaghfirullah tanpa hal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, tanpa al adzim dan menggunakan al hayyu al qayyum, bukan al hayyal qayyuma. Al hayyul qayyum, yang hidup dan yang apa? Tegak. Wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepadanya. Ini dibaca 3 kali. Ya, dibaca 3 kali. Kapan ini dibaca? Nah, itu pertanyaannya, kapan dibaca? Ini jelas kalimatnya. An Abi Sa'id ya, radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qala. Ini kalau tadi ada kalimat, hanya ada kalimat man qala saja. Tapi di sini ada tambahan kalimatnya. Apakah tambahannya? Khina ya'wi ila firasihi. Barang siapa yang membaca ketika hendak menuju tempat tidur, maksudnya barang siapa yang membaca ini ketika hendak tidur, maksudnya ini dibaca ketika mau tidur. Ini syakul kalamnya begitu. Ya. Ini seperti dulu saya cerita tentang duduk dengan pakai digerak-gerakannya. Ya. Duduk digerak-gerakannya itu berkaitan dengan duduk di antara 2 sujud. Ya, tapi 2 sujud tidak pernah mengangkat jari telunjuk, tapi kemudian dipindahkan di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Lah sing ngomong sapa? Gitu. Loh, kenapa begitu? Karena ketika menyampaikan dalil itu tidak dibaca kalimat sebelumnya. Karena dalil itu berkaitan dengan duduk di antara 2 sujud. Dan kalimat yang menyatakan duduk di antara sujud itu dihilangkan kalimatnya. Coba aja jenengan baca di website. Ya, buka saja di website. Ya, menggerak-gerakkan jari tunjuk ketika ya berdoa dalam sholat. Itu buka aja, itu nanti akan ketemu. Hadisnya yang disampaikan hanya 1 potong hadisnya. Yaitu yuharrikuha yad'u biha. Ya. Padahal hadis itu panjang, yang cerita tentang duduk di antara 2 sujud. Begitu juga ini.
Ini jelas, artinya bahwa yang pertama tadi memang mangkola tanpa ada penjelasan kapan bacanya. Ternyata di sini ada tambahannya, hina ya'wi ila firasihi, yaitu ketika hendak tidur. Apa yang dibaca? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahuwal ya hayyal qayyum wa atubu ilaih salah sama 3 kali ya, 3 kali. Dan hadis ini memang terdapat dalam Tirmidzi dan hadisnya dhaif karena ada nama Muawiyah ya, Muawiyah itu dhaif. Kemudian ada nama yang kedua Ubaidullah bin Walid Abu Ismail, itu juga dhaif. Yang ketiga ada nama Atiyah bin Sa'ad, itu juga dhaif. Artinya hadis yang menyatakan hendak tidur membaca istighfar 3 kali dengan kalimat Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahuwal hayyal qayyum wa atubu ilaih 3 kali, itu hadisnya dhaif. Yang selanjutnya ini Ahmad. Di Ahmad yang ini tadi yang saya ambil di depan itu adalah dari hadis yang dari Ahmad ini, yaitu mangkola khina ya'wi ila firasi. Barang siapa yang baca ketika hendak tidur, yaitu astaghfirullah alladzi la ilaha illahuwal hayyul qayyum. Kalau yang pakai al-azim itu pakai al-hayyal qayyumah, tapi kalau tidak pakai al-azim itu al-qayyum ya, atau apa, al-hayyul qayyum, al-hayyul qayyum. Pakai dhamma bukan fathah. Hadis ini dhaif. Ya. Oleh karena itu maka kesimpulannya, karena hadis yang menyatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahuwal hayyal qayyum, yang sekalipun di sini itu umum dan kemudian ditaksis dengan hadis dhaif, maksudnya di sini adalah ini umum. Tidak ada penjelasan dibaca kapan. Penjelasannya ketika dibaca tidur, di pada saat tidur, ternyata hadisnya dhaif. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan bacaan sesudah sholat. Oleh karena itu maka tetap kesimpulannya yaitu yang pertama membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, sekali saja tanpa 2 atau 3 kali, sekali saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, hafal ya? Hafal. Ya. Jadi bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sesungguhnya kalau kita ngikuti dalil itu enggak banyak. Kenapa kita panjang? Karena yang kita baca macam-macam, ya. Dan yang kita baca belum tentu ada dalilnya. Bahkan kalau ada dalilnya itu bukan pada tempatnya. Padahal kita tahu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu namanya apa? Dhalim. Yang menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya adil. Jadi kalau kita bisa menempatkan doa itu pada tempatnya, maka itulah namanya kita berdoa dengan adil. Kalau kita tidak menempatkannya sesuai dengan yang ditempatkan, yang mesti harus ditempati, maka itu tidak adil. Jadi yang kedua, bagian kedua yaitu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas tanpa ada surat Al-Ikhlas. Yang seringkali juga ditambah surat Al-Ikhlas. Ditambah lagi Al-Fatihah. Nanti aku sih nanti di belakang. Ya, belakang. Nah,
Hadis yang menyatakan bacaan dua surat ini itu bisa kita baca di Nasai, Tirmidzi, Abu Dawud, ya. Ada nama beberapa kitab. Bunyi hadis ini adalah an Uqbah bin Amir dari Uqbah bin Amir qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al muawwidzati dubura kulli salatin. Rasulullah memerintah saya, kata Uqbah bin Amir, apa perintahnya? Agar aku membaca 2 surat ta'awudz, yaitu surat apa? Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya. Dubura kulli sholatin, ya, di belakang setiap sholat. Tapi ingat bahwa ini semua dibaca ketika selesai sholat maktubah, sholat wajib. Dubura kulli sholatin. Ada kalimat dubura. Kalau tidak ada kalimat dubura kulli sholatin, pokoknya tidak ada indikasi kalimat yang menyatakan bahwa zikir dan doa itu dibaca sesudah sholat, maka tidak perlu dibaca. Ya, ini yang kedua. Jadi baru kedualah kita bisa menyampaikan, dan ini sudah masuk waktu sholat isya. Artinya kesimpulannya, malam ini kita baru mendapatkan 2 zikir yang kita baca sesudah sholat. Yang pertama adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang lain yang belum saya ajarkan, silakan apa yang biasa diyakini, tapi yang sudah berusaha untuk membaca yang saya sampaikan berdasarkan dalil. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita. Nanti apa-apa yang mungkin dipertanyakan akan lebih baik kalau nanti dipertanyakan pada akhir kita selesai membahas tentang lafaz doa dan zikir ini. Itulah barangkali, dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.